Shalom, selamat sejahtera, apa kabar semua? Amin, puji Tuhan kita dapat berkumpul pada minggu yang baru ini. Kepada jemaat yang di mana saja Anda berada, mari semua kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah kota benteng kita, dialah perisai kita, amin. Semua siap memuji Tuhan, mari kita angkatkan pujian kita bagi Yesus, haleluya. Mari kita bersorak bagi Yesus, come on.
hadapan-Mu kami bersujud. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, biarlah kami berserah kepadamu. Di hadapan tahta-Mu kami berserah bersujud kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan. Yesus. Harapan tahta-Mu, ku sujud rendahkan hati. Ku taruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Suaramu yang penuh kasih lingkupi seluruh jiwaku. Langkahku Kau yang teguhkan, karena Kau genggam erat tanganku. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kau selalu menolong kami, Yesus. Kau selalu ada bagi kami dalam setiap keadaan, dalam setiap musim. Yesusku, Kau ku sembah. Yesusku,
Salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berharap saudara dan saudari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, walaupun ibadah kita pada saat ini adalah ibadah secara live. Dan saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan sentiasa melindungi saudara. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saudaraku, saya ingin mengajak saudara, saudari semua untuk siapkan hatimu untuk kita memberi di dalam rumah Tuhan, memberi apa yang saudara miliki di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami bisa memiliki kesempatan untuk datang memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau, dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau memberi ke dalam kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberi dari hati kami yang ikhlas, yang jujur Tuhan, sehingga Tuhan pemberian kami menghasilkan buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberian kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudaraku, kita terus masuk ke dalam firman Tuhan. Berapa minggu yang lalu kita telah belajar mengenai Yesus sebagai batu penjuru. Kita juga belajar bagaimana para nabi dan para rasul meletakkan dasar pengajaran mereka di dalam membangun sebuah rumah rohani. Kita juga belajar bahwa setiap wahyu dan setiap perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh para nabi dan rasul, mereka itu adalah satu hal ataupun satu pemberian yang sempurna daripada Bapa, dan ketika kita meresponi, ia akan membawa suatu berkat, ia akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, kita percaya bahwa benih firman Tuhan yang kita dengar memiliki potensi yang luar biasa untuk kita kerjakan keluar, untuk kita capai apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, kita juga belajar bagaimana kita menjaga benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Bagaimana kita memeliharanya sehingga ia menghasilkan buah. Dan saya percaya bahwa setiap kita di sini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita belajar melakukannya, mengerjakan keluar sebagai pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa ketika kita belajar menerima perkataan firman Tuhan dan melakukan keluar, sudah pasti banyak pergumulan yang kita alami, banyak pergumulan yang kita harus lalui ketika kita menerima perkataan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita menerima perkataan Tuhan, bagaimana kita mengatasi pergumulan kita ketika kita menerima perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengerjakan keluar, bagaimana kita melakukan keluar, saudaraku. Kita baca, saudaraku, dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-22. Bunyi firman Tuhan sedemikian: saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jelas firman Tuhan di sini bahwa jangan sesat, hendaklah engkau menjadi pelaku firman, melakukan keluar firman Tuhan yang engkau terima. Jika saudara hanya menjadi pendengar, saudara adalah orang yang menipu diri sendiri. Firman Tuhan katakan jangan sesat. Kita perlu mentaati firman Tuhan dan kita perlu mengasihi Tuhan di dalam perkataannya yang kita terima, saudaraku. Jadi saudaraku, Tuhan menilai kita. Adakah kita menghasilkan buah ketika firman Tuhan, ketika benih firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita? Adakah kita benar-benar menghasilkan buah dengan taat kepada Tuhan dan menyatakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara ngasih iman dalam Tuhan, ini perlukan pergumulan dalam mentaati firman Tuhan.
Dan bukan itu saja, kalau kita pelajari, Yesus sendiri bergumul ketika dia ingin mentaati apa yang menjadi kehendak Bapaknya untuk dia lakukan di muka bumi ini. Yesus sendiri bergumul, saudaraku, apatah lagi kita sebagai manusia, kita tidak terlepas dari pergumulan dalam mentaati firman Tuhan. Tidak mudah, saudaraku, untuk mentaati firman Tuhan. Kita perlu benar-benar menyiapkan hati kita benar-benar bergumul sehingga kita bisa menjadi orang yang luar biasa di dalam mentaati firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar berbuah dalam kehidupan kita. Kita perlu bergumul di dalam mentaati firman Tuhan. Ini sudah menjadi satu bahagian dalam kehidupan kita ketika kita menerima firman Tuhan. Saudaraku, ada orang bergumul bukan mentaati firman Tuhan, tetapi bergumul di dalam melakukan dosa mereka. Masalah dosa yang menguasai hidup mereka, kesalahan mereka. Mereka bergumul bagaimana mereka lepas dari dosa. Ada yang bergumul menyalahkan orang lain, merasakan bahwa dia benar, orang lain salah. Jadi pergumulan masalah yang didatangkan oleh kita sendiri. Jadi saudaraku, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini membuat kita mengalami proses Tuhan di dalam apa yang kita alami, supaya kita bisa memfokuskan hati kita, hidup kita, pikiran kita kepada perkataan Tuhan dan bukan kepada masalah yang sedang datang dalam hidup kita, supaya Tuhan memimpin kita di dalam proses pergumulan hidup kita masuk ke dalam rancangan Allah, sehingga kita bisa taat di dalam proses dan ujian yang kita alami hari ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita menjadi umat Kristen, menjadi orang yang percaya. Ketika firman Tuhan masuk dalam hati kita, ketika firman Tuhan itu bertumbuh dan kita ingin lakukan keluar firman Tuhan ini supaya ia menghasilkan buah, banyak hal-hal yang perlu kita lalui, kita perlu bergumul. Apatah lagi ia berkaitan dengan tindakan kita, berkaitan dengan keputusan yang kita lakukan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apapun yang saudara hadapi hari ini, biarlah firman Tuhan itu memproses hidupmu, sehingga apa yang menjadi bagian dalam firman Tuhan dalam hidup kita, ia satu proses untuk kita menghasilkan buah, saudaraku. Saya percaya dan semua kita mengerti bahwa penderitaan dan kesakitan yang kita alami hari ini, dan ketika kita menerima perkataan Tuhan, ada harga yang perlu dibayar. Kita bayar harga dengan seluruh akal budi kita, sepenuh hati kita, tenaga kita, dan masa kita untuk melakukan keluar firman Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, untuk mengerjakan keluar perkataan firman Tuhan itu tidak mudah. Kita perlu benar-benar bergumul. Kadangkala ia menyakitkan kita, memberikan kita semangat untuk mengerjakan keluar, tetapi pada masa yang sama kita juga merasakan kesakitannya. Tetapi saudaraku, ini harga yang perlu dibayar. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita melihat orang yang mendirikan rumahnya di atas batu dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu itu mereka memerlukan kerja keras untuk menggali batu itu supaya mereka bisa mendirikan pondasi rumah mereka di atas batu. Mereka perlu bekerja keras, mereka perlu memberikan seluruh tenaga mereka, masa mereka, sehingga ketika rumah itu didirikan di atas batu, ketika badai datang, gelombang datang, masalah datang, rumah itu tetap berdiri teguh karena didirikan di atas batu. Tetapi orang bodoh adalah orang yang membangun rumahnya dengan cara yang mudah saja. Mereka hanya mudah mempersalahkan orang lain, hanya memberi banyak alasan tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang mereka sedang lakukan, apa yang mereka ingin lakukan. Jadi saudaraku, kehidupan kita di dalam mentaati firman Tuhan, kita perlu bayar harga. Kita perlukan bayar harga dari tenaga kita, masa kita, keuangan kita, apa yang kita miliki. Oleh itu saudaraku, kita perlu membayar harga hidup kita untuk kita melakukan keluar firman Tuhan. Kalau kita lihat Yesus sendiri saudaraku, dia begitu taat membayar harga darahnya
kehidupannya, penderitaannya. Walaupun dia tidak berdosa, tetapi dia melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu melalui penderitaan salib. Jadi dalam situasi ini yang kita lalui, saudaraku, kita harus sama seperti Yesus, di mana kita perlu taat dan tunduk di dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini tidak mudah, di mana Yesus benar-benar bersungguh-sungguh mentaati kehendak Bapanya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu seperti Yesus. Walaupun jalan salib ini memerlukan pengorbanan, dan jalan salib ini adalah satu penderitaan yang sangat-sangat sakit. Namun Yesus tahu bahwa dia harus lalui, dia harus bayar harga supaya tujuan dan kehendak Bapa digenapi di dalam hidupnya. Jadi saudaraku, kita perlu meletakkan kemauan kita di atas kehendak Tuhan, di dalam melakukan dan di dalam mentaati firman Tuhan. Oleh itu kita melihat Yesus sebagai contoh kita untuk kita kerjakan keluar perkataan dan mentaati Tuhan. Di dalam Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saya ulangi, dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia, Yesus, telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi saudaraku, kita belajar dari Yesus, di mana dia sendiri belajar untuk meletakkan kemauannya ke atas kehendak Bapa. Maka itu dia berseru dan berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau cawan ini, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku lah, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Yesus bergumul ketika dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dia akan mengalami penderitaan. Dia katakan bahwa bukan kehendakku lah yang jadi, tetapi kehendak Tuhan lah yang jadi, kehendak Bapakku lah yang jadi, perkataannya lah yang jadi dalam kehidupanku, sehingga apa yang dia lakukan masuk ke dalam tujuan dan rancangan Bapanya. Saudaraku, ini dia, Yesus sangat bergumul sehingga peluhnya bagaikan darah yang menetes untuk melakukan kehendak Bapanya. Jadi dalam kehidupan kita, saudaraku, kita perlu menjadikan Yesus sebagai contoh kita untuk kita mengerjakan keluar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, walaupun ia mempertaruhkan nyawa kita, ia mempertaruhkan kehidupan kita. Kita perlu laluinya. Amin saudaraku. Kalau kita baca dalam Lukas 22, 43 hingga 44. Lukas 22. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, bolehkah kita imajinasi bagaimana Yesus bergumul dalam mentaati kehendak Bapanya? Dia bergumul sehingga perkataan Bapanya yang dilakukan keluar itu menjadi hal yang luar biasa buat saudara dan saya. Kematiannya di atas kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Dia juga menjadi buah sulung bagi kebangkitannya buat orang-orang yang meninggal dan juga bagi saudara-saudaranya. Saudaraku, ini dia. Kita perlu bergumul menerima perkataan Tuhan. Bukan hanya mendengar, mengerti, gembira, lalu ketika masalah datang kita lupakan. Kita mulai kecewa, kita mulai tinggalkan Tuhan, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Saudaraku, biarlah firman Tuhan itu benar-benar menjadi kekuatan kita untuk kita kerjakan keluar. Walaupun kita membayar harga seperti Yesus. Jadi saudaraku, perkataan Tuhan yang ada, yang kita terima dan kita lakukan keluar dan kita kerjakan keluar, ia perlukan iman untuk kita mentaatinya sehingga kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dilakukan dalam kehidupan kita. Kita perlukan iman untuk taat kepada Tuhan, untuk membangun hidup kita. Dengan iman, ketika kita menerima perkataan Tuhan dengan iman, kita percaya kita sedang membangun satu rumah yang rohani. Dengan iman,
Kita percaya kita sedang mengembangkan dan membangunkan kerajaan Tuhan. Ketika kita menerima perkataan Tuhan, kita imani saudaraku, di mana kita dengan iman kita sedang membangun rumah rohani dan kita sedang membangun kerajaan Tuhan. Dan dengan iman juga kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, membawa bangsa lain datang kepada Tuhan, sehingga mereka juga bisa menerima keselamatan. Rasul Paulus dengan iman, dia membawa bangsa-bangsa lain kepada Tuhan. Ibrani 12 yang kedua, marilah, dalam Ibrani mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudaraku, ini dia, Yesus tahu bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan melalui kehendak Bapanya. Dia sebenarnya melihat gambaran yang besar bahwa ketika dia mendaati kehendak Bapanya untuk melalui salib, penderitaan ini, di hadapannya ada sukacita, ada keselamatan yang datang, dan melalui hasil penderitaannya, kesengsaraannya, dia memberikan keselamatan buat setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku, kita tidak mau menipu diri kita sendiri dengan hanya mendengar perkataan Tuhan, tetapi tidak mengerjakan keluar. Kita perlu dengan iman. Ketika kita mengerjakan keluar perkataan Tuhan, ada gambaran yang besar di hadapan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di hadapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, kita menghasilkan buah, kita bisa masuk ke dalam tujuan Tuhan ketika kita melakukan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, jangan kita menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun datang ke gereja, mendengar firman Tuhan tapi tidak pernah berubah dalam hidupmu. Engkau tidak pernah menjadikan firman Tuhan patokan ataupun pedoman hidupmu. Ketika engkau punya masalah, engkau lari, engkau mempersalahkan Tuhan, engkau tidak menggunakan firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu. Firman Tuhan adalah benih yang luar biasa yang boleh membawa transformasi dalam hidupmu. Maka kita perlu benar-benar menjadikan firman Tuhan itu kehidupan kita untuk kita melihat bagaimana kehidupan kita ke depan. Oh itu saudaraku, jangan kita menjadi orang Kristen yang menipu diri sendiri. Sudah lama menjadi orang percaya, mendengar firman Tuhan, tapi hidupmu tidak pernah berubah-berubah. Hidupmu tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Hidupmu tidak tahu ke arah mana engkau membawa hidupmu. Karena engkau tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Karena kita tidak memperhatikan perkataan Tuhan yang ditanam dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, penipuan dalam diri sendiri bermaksud kita mendengar firman Tuhan, kita menerimanya, tetapi kita tidak melakukan. Penipuan yang kedua, kita mentaati firman Tuhan, tetapi sebahagian firman Tuhan kita tidak taat. Kita sangka kita mentaati sepenuhnya, saudaraku. Jadi jangan merasakan bahwa engkau mentaati firman Tuhan, sedangkan engkau tidak mengerjakannya keluar. Kalau kita lihat, saudaraku, dalam perjanjian lama, kita lihat Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui nabinya. Apa yang dikatakan, saudaraku? Dalam Maliaki pasal 3 ayat 7 hingga yang ke-10, saya akan bacakan ayat yang ke-7 dulu. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang daripada ketetapanku dan tidak memegangnya dengan teguh. Kembalilah kepadaku agar aku akan kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Tetapi kamu bertanya, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Saudaraku, Tuhan menegur bangsa Israel. Katakan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Maka bangsa Israel melihat dirinya benar. Dia katakan, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bangsa ini tidak melihat diri mereka bahwa mereka telah jauh dari Tuhan. Mereka merasakan bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Mereka juga meresponi Tuhan dengan cara bagaimana kami bisa kembali kepadamu. Kami tidak buat apa-apa, kami tidak melakukan dosa. Mengapa Tuhan menyuruh kami kembali kepada Tuhan dan Tuhan kembali kepada kami?
Ini karena mereka tidak menyadari kesalahan mereka dan tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan sehingga mereka tidak menganggap dirinya bersalah. Firman Tuhan disampaikan, mereka lakukan firman Tuhan, tetapi separuh saja mereka lakukan, mereka menipu diri sendiri, mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan semua hukum Tuhan yang diberikan kepada mereka. Maka jawab Tuhan dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, sanggupkah manusia merompak Allah? Namun demikian kamu merompak aku, kata Tuhan. Tetapi kamu bertanya bagaimana kami merompak engkau? Dalam hal persembahan, persepuluh, dan persembahan khusus. 9, kamu dikutuk atas sebab kamu merompak aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluh kamu ke dalam perbendaharaan supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini. Firman Tuhan alam semesta, adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat memadai menampungnya. Tuhan menegur bangsa Israel dalam hal keuangan, persembahan, persepuluhan. Sebenarnya Tuhan ingin menguji hati mereka. Menguji hati mereka mengenai keuangan, persembahan, dan persepuluhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita melihat bangsa ini, Tuhan mengatakan bahwa mereka merompak harta Tuhan, merompak apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka sebenarnya adalah orang yang memberi kepada Tuhan, tetapi mereka memberi persembahan khusus, persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tidak jujur, tidak sepenuhnya. Mereka membawa persepuluhan juga kepada Tuhan, persepuluh daripada hasil mereka, tetapi mereka bawa tidak cukup. Separuhnya mereka ambil, mereka simpan untuk kegunaan sendiri, untuk mereka sendiri, untuk mereka makan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa engkau merompak. Maka Tuhan mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluh kamu ke dalam perbendaharaan supaya ada makanan di baitku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan berkata kepadamu, kepada mereka, kamu dikutuk karena kamu merompak aku. Mereka menyangka, bangsa Israel ini menyangka bahwa mereka telah memberi kepada Tuhan, mentaati Tuhan dengan pemberian mereka. Namun di mata Tuhan, mereka merompak kepunyaan Tuhan. Saudaraku, ketaatan kepada firman Tuhan itu sangat penting. Karena ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Apa yang sebenarnya dalam hati saudara dan saya. Jadi dalam ayat ini kita melihat saudaraku, bangsa Israel menafikan dan tidak peduli dakwaan Tuhan terhadap mereka. Jadi kita lihat di sini bangsa Israel mentaati Tuhan juga, tetapi tidak sepenuhnya. Maka dia katakan kepada Tuhan, dengan bagaimana kami kembali kepadamu? Tuhan katakan engkau harus kembali kepadaku dan aku akan kembali kepadamu karena hari ini engkau merompak apa yang menjadi milik Tuhan. Saudaraku, mengapa kita tidak taat kepada perkataan Tuhan? Mengapa kita menyakitkan hati Tuhan? Mengapa kita tidak mau bergumul menerima perkataan Tuhan? Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 2 hingga yang ketiga. Efesus 2 pasal 2 ayat yang ketiga. Yang dahulu kamu lakukan menurut jalan dunia, menurut raja segala kuasa di udara, roh yang sekarang bertindak dalam diri anak-anak derhaka. Kami semua juga pernah hidup sedemikian, memuaskan hawa nafsu, menunaikan kehendak tubuh dan pikiran, dan secara tabii merupakan anak-anak yang dimurkai seperti yang lain juga. Saudaraku, mengapa kita tidak taat? Kenapa? Karena anak-anak Tuhan hari ini, mereka menuruti jalan dunia ini. Mereka hidup di dalam pengaruh dunia ini. Mereka hidup dengan tarikan-tarikan yang ada di dunia ini, sehingga mereka melupakan perkataan Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku, mereka menuruti penguasa ataupun raja segala kuasa yang ada di udara, yang sekarang bekerja pada saat ini di kalangan orang-orang derhaka. Jadi ketidaktaatan ini membuka hidup kita, hati kita kepada si iblis untuk bekerja. Inilah akibatnya jika kita tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ada hal-hal yang menguasai hidup kita.
Kita dikuasai oleh jalan dunia ini, kita dikuasai oleh raja dunia ini, penguasa-penguasa dunia ini. Kita sebenarnya membuka hati kita kepada si iblis untuk berkuasa, untuk memerintah hidup kita. Saudaraku, hati-hati. Kita perlu mentaati Tuhan. Kita perlu buka hati kita kepada Tuhan, bukan buka hati kita kepada penguasa-penguasa yang sekarang ini bekerja di kalangan anak-anak durhaka. Saudara kasih dalam Tuhan. Oleh itu kita perlu mentaati Tuhan dan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena firman Tuhan tertanam hidupmu, kerjakannya dengan takut dan gentar. Di sebalik hasil yang kita dapati daripada mentaati firman Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengerjakan hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita pada saat kita belajar rendah hati, bergumul dalam mentaati dan melakukan firman Tuhan. Kita baca Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 hingga yang ke-13. Oleh itu saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana kamu sentiasa taat, hendaklah kamu mengerjakan penyelamatanmu sendiri dengan takut dan gemetar. Bukan saja ketika aku berada bersamamu, malah lebih-lebih lagi sekarang sewaktu aku jauh daripadamu. Karena Allah yang bekerja dalam dirimu menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja untuk keredaannya. Maksudnya apa saudaraku? Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi supaya mereka sentiasa mengerjakan keselamatan mereka. Walaupun Rasul Paulus tidak hadir di tempat itu, mereka benar-benar mengerjakannya dari hati mereka. Ketika mereka menerima perkataan firman Tuhan, mereka kerjakan keselamatan mereka dan tidak membuka dirinya dengan hal-hal duniawi. Jika kita mengerjakan keselamatan kita sedang mengerjakan, kita sedang membuka hati kita untuk Tuhan bekerja. Jadi saudaraku, kita perlu terus-menerus mentaati Tuhan. Mentaati perkataan Tuhan, mendengar, mengingat, dan melakukan keluar. Supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Maka itu Rasul Paulus, dia memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, kamu harus mengerjakan penyelamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Sungguh-sungguh, jangan mempermainkan keselamatan. Jangan mempermainkan perkataan Tuhan yang kau telah terima, kata Rasul Paulus, supaya mereka benar-benar mengerjakan penyelamatan ataupun keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Saudaraku, saya mendorong saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita perlu terus-menerus mentaati Tuhan, mentaati perkataan Tuhan. Satu hal yang saudara harus ketahui, bahwa apa yang kita kerjakan ketika kita mentaati firman Tuhan, ada upah yang kita akan terima. Yesaya 1:19 ayat yang ke-20 sebagai ayat terakhir. Yesaya pasal 1 ayat 19 hingga yang ke-20. Jika kamu ikhlas dan taat, haleluya, ini kata firman Tuhan. Jika kamu ikhlas dan taat, kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu menolak dan menderhaka, kamu akan dimakan habis oleh pedang. Sungguh Tuhan sendiri telah berfirman. Makanya saudaraku, saya mendorong saudara, ketika kita mentaati perkataan Tuhan dan melakukan keluar saudaraku dengan ikhlas dan taat, kita akan memberi impact kepada tanah di mana saudara berada. Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mentaati Tuhan, kita akan memakan hasil dari negeri di mana saudara berada. Memberi impact kepada tanah yang kita ada hari ini, negeri yang kita ada, kota yang kita ada, di mana saudara berada. Ketika kita mentaati firman Tuhan, ada hasil yang baik dari negeri ini yang menjadi bagian saudara dan bagian saya. Itu sebabnya firman Tuhan berbicara, ketika kita mentaati Tuhan, maka kita akan memakan hasil yang baik dari tanah negeri yang kita duduk sekarang, karena ketaatan itu membawa berkat kepada tanah di mana saudara berada. Jadi saudaraku, ketaatan ini membawa berkat bagi kita, buat tanah dan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sangat penting ketika kita taat dan melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan, kita akan melihat satu gambaran yang besar tentang kerajaan Tuhan, tentang apa yang kita akan kerjakan di negeri yang Tuhan telah letakkan saudara dan saya. Jadi kita perlu melihat ketaatan dalam perspektif ini, tidak secara individu, tetapi kita melihat gambaran yang lebih besar tentang kerajaan Tuhan, tentang perjanjian Tuhan, dan bagaimana membangun rumah rohani bersama-sama. Ketika kita belajar mentaati Tuhan, mentaati perkataan Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Dan kita akan masuk ke dalam tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Mari saudaraku, apapun pergumulan kita ketika kita mentaati firman Tuhan, tetap setia,
tetap semangat, tetap ikhlas, tetap berjuang untuk menjadikan firman Tuhan itu benih, menjadikan firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan tujuan Tuhan dalam hidupmu ketika kita belajar mentaati Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau mengajar kami bagaimana kami harus menerima perkataan Tuhan dan mentaatinya. Kami tahu Tuhan untuk mentaati perkataan Tuhan, ia merupakan satu pergumulan yang hebat buat kami. Kami perlu mengerjakan keluar Tuhan. Walaupun kami perlu membayar harga untuk melihat firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap bersemangat untuk melakukan keluar. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi contoh dalam kehidupan kami. Bagaimana dia melakukan kehendak Bapanya walaupun dia harus menjalankan penderitaan di atas kayu salib. Sehingga titisan keringat seperti darah tercurah untuk menggenapi perkataan Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau belajar seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan kami untuk mengerjakan keluar perkataan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan, buat saudara-saudari Tuhan yang ada, saudara kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah Tuhan perkataan Tuhan menjadi bahagian dalam hidup kami sehingga menjadi benih hingga ia bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan yang kami dengar ini, benih firman Tuhan yang kami dengar ini biarlah yang bertertanam dalam hati kami sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa mentaati dan melakukan keluar firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman Tuhan telah selesai ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.